Ruas tol Pluit Jakarta ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting salah satu bedeng yang terbakar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui puluhan tahanan di Polda Metro Jaya tersangkut demo ricuh, termasuk ada Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen. Sri Mulyani tak kuasa menahan haru saat meninggalkan Kementerian Keuangan setelah serah terima jabatan Menq. Sri Mulyani juga diberi bunga mawar putih sebagai simbol ucapan terima kasih dan salam perpisahan. Salah satu tuntutan rakyat 17+8 adalah membebaskan demonstran, termasuk aktivis yang ditahan. Polisi pun dituntut bekerja profesional dan jangan sampai muncul suara-suara adanya kriminalisasi. Kita akan mengulasnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Dalam satu hari, dana asing yang kabur dari pasar saham tembus lebih 4,5 triliun rupiah. Tepat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti Purbaya Yudi Sadewa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan anjlok 2 hari berturut. Kompas Bisnis mengulasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 10 September 2025. Bersama saya Adistila Rasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah bagaimana kita menunggu langkah dan juga kinerja yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang sudah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan nama Sri Mulyani, yakni Purbaya Yudi Sadewa. Kalau kita lihat kemarin, Saudara, dalam satu hari dana asing yang sudah kabur dari pasar saham ini tembus lebih dari 4,5 triliun rupiah. Tepat di saat Menteri Keuangan Sri Mulyani ini diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Tentu saja IHSG itu bisa melanjutkan anjlok 2 hari berturut-turut, ini yang menjadi sorotan. Dan juga soal bagaimana tangis haru dari Sri Mulyani bersama dengan suaminya dan juga wakil menteri begitu ya, ketika perpisahan bersama dengan para pegawai Kementerian Keuangan. Ini juga menjadi sorotan kita di hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Dan memang tadi seperti yang Adisti sampaikan bahwa di headline Harian Kompas, ini ujian pulihkan kepercayaan pasar, di mana salah satu tantangan yang dihadapi Menq Purbaya Yudi Sadewa adalah mengelola fiskal secara disiplin di tengah tren penerimaan negara yang merosot dan belanja pemerintah yang bengkak. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan Purbaya. Tetapi memang dalam beberapa konferensi pers yang dilakukan kemarin, sudah 2 kali ya, pada saat setelah dilantik dan juga kemarin pada saat serah terima jabatan, ya Purbaya ingin memberikan semacam support, baik itu kepada support secara moral kepada masyarakat Indonesia untuk bilang bahwa kita harus optimis terhadap kondisi keuangan kita. Oke, saat ini ada beberapa tren pasarnya berbeda dengan dari apa yang diharapkan, tetapi kita percaya bahwa apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah ini untuk kesejahteraan masyarakat juga. Tentu saja kita lihat dulu langkah kinerja dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, begitu ya. Kita lihatlah 2 atau 3 bulan ke depan, barulah kita bisa melihat evaluasi betul, setuju. Bisa diberikan oleh Menteri Keuangan
Purbaya Yudi Sadewa. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada peristiwa kebakaran, saudara, belasan bedeng bangunan liar di kolong ruas tol Pluit, Jakarta, ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting salah satu bedeng yang terbakar. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Metro Penjaringan. Api udah besar ya, kita nyampe ke TKP udah 12 rumah Yang terbakar? Iya, yang terbakar. Langsung kita dari sektor penjaringan meluncur ke TKP gitu. Beserta dengan unit pendukung. Korban tidak ada ya, cuma ini masih proses penyelidikan dengan pihak kepolisian juga gitu. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Polisi mendalami kasus pencurian uang 10 miliar rupiah yang dilakukan sopir sebuah bank milik pemerintah daerah Jawa Tengah. Polisi sudah menangkap 1 orang pelaku dan menyita barang bukti. Polresta Solo memastikan telah menangkap 1 pelaku yang merupakan sopir sebuah bank yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah. Selain pelaku, polisi juga mendalami peran 2 orang yang ditangkap bersama pelaku. Kata polisi, awalnya pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan. Pendalaman masih terus dilakukan, termasuk 2 orang lainnya yang diduga sebagai penerima dana. Polisi juga memeriksa sejumlah lokasi yang sempat dikunjungi pelaku. Sementara masih 1 orang yang kita amankan. Pada buktinya apa saja yang sudah diamankan? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang pasti sudah kita tangkap untuk pelaku daripada sopir tersebut. Demikian. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Jenazah staf KBRI di Peru, yakni Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Lima, Peru, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa malam. Menteri Luar Negeri Sugiono yang hadir menyampaikan duka cita atas kepergian Zetro. Jenazah Zetro Leonardo Purba dijemput keluarga, Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga jajaran dari pejabat Kementerian Luar Negeri. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Korban tewas usai ditembak sebanyak 3 kali oleh orang tidak dikenal. Saat itu korban tengah bersepeda dengan sang istri, tidak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Lima, Peru. Kita semua Kementerian Luar Negeri merasa sangat berduka dengan kehilangan dan kejadian ini, dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan dan ketabahan. Saudara, demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur yang digelar di depan gedung DPRD berakhir ricuh. Sementara di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta meminta kejelasan penuntasan tuntutan 17+8. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Universitas Indonesia melakukan aksi long march menuju gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia ini meminta kejelasan terkait penuntasan tuntutan 17+8 yang telah lewat tenggat waktu, yakni Jumat 5 September 2025. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari tuntutan 17+8 yang telah disuarakan berbagai kelompok masyarakat pekan lalu. Kami kasih nilai C, karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD Nusa Tenggara Timur berlangsung di depan gedung DPRD NTT. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi hingga berujung kericuhan terjadi saat massa aksi mencoba masuk ke dalam kantor DPRD. Prinsipnya, posisi DPRD sudah menerima
merespons aspirasi yang berkembang terkait dengan tunjangan ini. Karena pelaksanaan PP itu berdasarkan perbu. Jelas itu. Tak lama setelah ada perwakilan anggota DPRD NTT yang menemui massa, kericuhan mulai mereda dan massa mulai membubarkan diri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Tangerang Selatan menetapkan ada 11 orang tersangka terkait dengan aksi penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan bilang seluruh tersangka yang diamankan adalah laki-laki dewasa dan mereka ditangkap di berbagai lokasi. Sebagian besar di wilayah Tangerang Selatan dan sebagian lainnya di Jakarta. Kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan semaksimal mungkin untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana ini untuk kami akan lakukan proses penegakan hukum. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sri Mulyani melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan. Lepas jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani memohon maaf pada semua pihak. Ia juga mendoakan agar Purbaya dapat menjalankan tugasnya sebagai Menkyu di Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani juga berpamitan kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan dengan suasana penuh haru. Gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab. Dan hati catat kecewamu. Sri Mulyani tak kuasa menahan haru saat meninggalkan Kementerian Keuangan. Ia bahkan bersandar pada sang suami dengan berlinang air mata saat dilepas para pegawai Kemenkyu. Sri Mulyani juga diberi bunga mawar putih sebagai simbol ucapan terima kasih dan salam perpisahan. Saudara, polisi mengungkap motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat karena dendam terkait dengan penyewaan mobil korban. Simak informasi lebih lengkapnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, polisi mengungkap motif pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi bilang kedua tersangka dendam terkait rental mobil korban. Polisi merilis sejumlah barang bukti kasus pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Polisi mengungkap motif pembunuhan karena tersangka dendam dengan salah satu korban terkait peminjaman atau rental mobil korban. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara
BA ini, ya. Mobilnya berupa Avanza, ya. Kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000, ya. 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok, ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai, ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal. Sebelumnya, 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di Indramayu, Jawa Barat. Kelimanya terkubur di pekarangan rumah di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Kelima korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah yang sepi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya mobil milik korban, pakaian dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, dan juru kamera Abdul Rohim di Polda Jawa Barat. Selamat pagi Fida, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, apakah ada motif lain selain masalah rental mobil yang Anda ketahui? Dan apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain selain 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Kabid Humas Polda Jawa Barat berdasarkan scientific investigation, lalu juga penyelidikan mendalam terhadap keterangan tersangka dan juga keterangan dari olah tempat kejadian begitu ya Mario dan juga saudara. Untuk sementara ini memang motif dari pembunuhan berencana ini adalah terkait balas dendam yang dilakukan pelaku atau tersangka R kepada korban. Selain itu terkait apakah kemudian ada tersangka tambahan, polisi ini masih mendalami terkait hal ini. Tapi tadi kalau berdasarkan dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian dari Polda Jabar bersama dengan Polres Indramayu, untuk sementara pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka paling tidak ada 2 orang, yakni R yang berusia 35 tahun dan juga P yang berusia 29 tahun. Dan memang Mario dan juga saudara, duduk perkara dari kasus ini adalah terkait atau bermula dari uang senilai Rp750.000, di mana saat itu tersangka yang juga merupakan otak dari pelaku begitu ya, yang berinisial R, yang sebelumnya tersangka ini merupakan teman dari korban Budi yang menjadi teman satu kantor begitu ya Mario dan juga saudara, ini melakukan peminjaman mobil atau rental kepada korban. Dalam perjalanannya Mario dan juga saudara, mobil yang dirental ini mogok dan R keberatan dengan mogoknya mobil yang dirental, sehingga kemudian meminta Budi ini untuk kemudian melakukan penggantian uang atau pengembalian dana. Namun memang saat kemudian tersangka R ini meminta pengembalian dana terhadap korban, korban mengaku bahwa uangnya ini sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga begitu Mario dan juga saudara, sehingga meminta waktu agar untuk melakukan pengembalian dana. Dari situ, dari obrolan tersebut Mario dan juga saudara, R ini mengaku sakit hati lantaran dalam obrolan tersebut ini ada kata-kata yang kurang mengenakan begitu Mario, sehingga akhirnya R ini memutuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Budi. Dan tidak sendiri Mario dan juga saudara, R ini kemudian meminta bantuan dari tersangka kedua yakni P begitu ya, di mana tersangka kedua P ini dijanjikan uang senilai Rp100 juta. Dan akhirnya pada tanggal 29 Agustus Mario dan juga saudara, R ini melakukan eksekusi begitu ya di rumah Budi. Saat itu R ini kemudian mengajak Budi untuk mengobrol terkait bisnis begitu ya. Dan disitulah eksekusi dilakukan dibantu oleh P. Sebetulnya saat itu tujuan utamanya adalah untuk
melakukan eksekusi terhadap korban Budi begitu ya. Namun memang karena eksekusi ini dilakukan di rumahnya dan untuk menghilangkan jejak sehingga keluarga dari Budi, 4 anggota keluarga lainnya yakni mertua, istri, serta kedua anaknya, di mana anaknya ini yang satu berumur 7 tahun dan yang satu ini belum genap 1 tahun, tepatnya masih berusia 8 bulan. Ini juga akhirnya dieksekusi baik oleh R dan juga oleh P. Sebetulnya saat itu usai melakukan eksekusi, Mario, P dan R ini langsung meninggalkan rumah, tapi kemudian keesokan harinya karena memang masih meninggalkan jejak, R dan P sempat kembali lagi ke rumah Budi untuk kemudian membersihkan sisa-sisa atau jejak-jejak pembunuhan begitu. Setelah itu R dan P ini juga bahkan sempat mengambil 2 buah mobil serta uang tunai senilai beberapa juta rupiah dan juga perhiasan begitu, Mario dan juga saudara. Dan dari situlah kemudian R dan P ini mencoba untuk kabur dan akhirnya berhasil diringkus, ditangkap oleh pihak kepolisian di Indramayu. Mario. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di Polda Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Di balik disiplin dan seragam militer, ada jalur hukum yang punya sistem tersendiri. Pengadilan militer di Indonesia dibentuk untuk mengadili anggota TNI dari prajurit hingga jenderal dengan mekanisme yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer menjadi salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Tujuannya untuk menjaga disiplin, kehormatan, dan ketertiban prajurit sekaligus memastikan asas keadilan tetap berlaku. Pengadilan militer terbagi menjadi 3. Tingkat pertama mengadili prajurit berpangkat kopral hingga kapten. Pengadilan militer tinggi menangani perwira berpangkat mayor hingga kolonel dan banding dari tingkat pertama. Pengadilan militer utama mengadili perwira tertinggi berpangkat jenderal, laksamana, atau marsekal sekaligus sebagai tingkat kasasi. Di puncak, Mahkamah Agung memeriksa peninjauan kembali dari putusan peradilan militer. Hakim yang mengadili di masing-masing tingkat juga tidak sembarangan. Pengadilan militer ini mempunyai spesifikasi tersendiri, terutama di dalam hakimnya. Jadi tidak semua yang bisa menjadi hakim itu ditentukan berdasarkan pangkat. Ya, kalau di pengadilan militer tingkat pertama itu hakimnya minimal berpangkat kapten. Nah, kemudian kalau di pengadilan militer tinggi hakimnya minimal berpangkat letnan kolonel. Nah, kalau nanti di pengadilan militer utama adalah kolonel. Nah, untuk bisa menjadi hakim ketua, ini bukan hanya hakim saja. Untuk menjadi hakim ketua harus lebih tinggi pangkatnya dari pangkat terdakwa. Ya, jadi kalau misalnya di pengadilan militer itu yang menjadi hakim ketua minimal pangkat mayor. Kemudian untuk pengadilan militer tinggi itu berarti minimal sama dengan pangkat terdakwa, pangkat kolonel. Sedangkan nanti untuk pengadilan militer utama menyesuaikan pangkatnya sesuai dengan pangkat terdakwa. Nah, perkara apa yang disidangkan di pengadilan militer itu adalah tentunya adalah pelaku tindak pidana ataupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit semasa aktif. Jadi ini nanti akan menjadi kewenangan yang diadili di peradilan militer. Dengan sistem peradilan militer, disiplin prajurit ditegakkan, hukum dijalankan, dan integritas TNI dijaga. Sebuah mekanisme yang memastikan bahwa di hadapan hukum setiap prajurit adalah warga negara yang setara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, tuntutan rakyat 17+8 adalah membebaskan demonstran termasuk aktivis yang ditahan.
Polisi pun dituntut bekerja profesional dan jangan sampai muncul suara-suara adanya kriminalisasi. Kita akan mengulasnya dalam dialog usai jeda bersama rekan saya Adisti Larasati. Aksi mengawal penuntasan tuntutan 17+8 belum berhenti. Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Pendemo meminta kejelasan penuntasan tuntutan 17+8 yang telah lewat tenggat, yakni Jumat 5 September 2025. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari tuntutan 17+8 yang telah disuarakan berbagai kelompok masyarakat pekan lalu. Kami kasih nilai C, karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Sejumlah poin yang ditekankan dalam 17 tuntutan rakyat diantaranya bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Hingga kini memang masih ada yang ditahan karena tersangkut demo ricuh akhir Agustus lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui mereka. Salah satu tahanan yang temui Yusril di tahanan Polda Metro Jaya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain. Yusril bilang Del Pedro tetap bersikeras menyatakan tak bersalah. Kata Yusril, pemerintah menghormati penjelasan Del Pedro. Del Pedro ditahan sebagai tersangka dugaan penghasutan. Polisi bilang Del Pedro diduga menyebarkan hasutan untuk bertindak anarkistis saat demo. Selain Del Pedro, 68 orang masih ditahan pasca demonstrasi. Dan dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai. Dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Hingga akhir pekan lalu, terduga pelaku demo ricuh ditangkap berjumlah 43 orang. Penyidik Polda Metro Jaya membagi dua klaster terduga provokator, yakni provokator tindakan anarkistis di lapangan dan seruan demo di media sosial. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, salah satu tuntutan rakyat 17+8 adalah membebaskan demonstran yang ditahan. Polri pun dituntut bekerja profesional dan jangan sampai muncul suara-suara adanya kriminalisasi, misalnya terhadap aktivis. Kita akan mengulasnya di pagi hari ini bersama dengan Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Mbak Maidina Rahmawati. Kami juga akan mengulas bagaimana suara-suara yang muncul melalui media sosial bersama dengan peneliti senior Drone Emprit yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Sudah ada Pak Ian Kurniawan. Selamat pagi Pak Ian. Pagi Mbak. Ya, kemudian juga ada Mbak Maidina. Kemudian juga melalui sambungan daring pula sudah hadir Kabar Reskrim periode 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang akan bergabung kemudian. Saya menyapa dulu Mbak Maidina. Mbak Maidina, selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi Mbak. Baik. Saya ke Mbak Maidina dulu ya, Pak Ian ya. Ya, Mbak Maidina, ini kan kalau kita lihat ya, bagaimana ICJR khususnya melihat sejauh ini penanganan polisi terhadap demonstran yang ditahan. Walaupun kemarin kita sudah melihat Menko Yusril Iza Mahendra sudah mengatakan dan menjenguk para demonstran yang ditahan, tidak ada kekerasan, kemudian tidak ada bahkan tidak ada jeratan pasal makar di sana. Ya, sebenarnya dari awal kami juga mempertanyakan gitu ya respon Presiden sendiri yang menyebutkan bahwa ini sampai ke pasal makar, bahkan sampai dinarasikan di stigma sebagai melakukan tindakan terorisme. Padahal ya yang dilakukan masyarakat adalah penyampaian pendapat gitu ya. Dan kalau kita lihat elemen rusuh dan provokatifnya sendiri kan perlu ada investigasi gitu ya. Bahwa banyak gitu ya laporan yang sudah berusaha melaporkan gitu bahwa ternyata tindakan perusuhan itu nggak datang organik dari pendapat masyarakat
masyarakat sipil, nggak datang dari orang-orang yang benar-benar masyarakat sipil mengutarakan tuntutannya 17+8 tadi gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus difokuskan. Dan terkait dengan kriminalisasi yang terjadi, kami memberikan solidaritas gitu ya kepada teman-teman kami. Ada Pedro, lalu kemudian juga ada teman-teman dari mahasiswa gitu ya, admin-admin apa namanya sosial media gitu ya, melakukan seruan untuk nggak apa-apa untuk menyatakan pendapat di muka publik, tapi kemudian malah dikriminalisasi. Dan kami memang memberikan perhatian yang begitu besar gitu ya, karena ada narasi untuk penggunaan kekuatannya berlebihan oleh aparat penegak hukum, akhirnya berdampak pada nggak sedikit gitu ya orang-orang yang ditangkap gitu ya, berdasarkan laporan Kekuatan yang berlebihan seperti apa maksud Mbak Maidina? Ya karena kan sebelumnya responnya diberikan oleh diserukan untuk melakukan tindakan yang keras gitu. Kalau misalnya melakukan apa namanya memberikan tindakan keras dari aparat penegak hukum untuk dari polisi gitu ya, utamanya untuk melakukan tindakan. Nah, akhirnya berdampak pada penangkapan yang sangat masif. Ada sekitar 3.000 orang yang dilakukan penangkapan, termasuk di dalamnya adalah anak gitu ya, yang kemudian jadi anak dalam berkonflik dengan hukum. Lalu kemudian dari sekian beribu banyak orang tersebut yang benar-benar masuk proses hukum tuh disebutkan oleh kepolisian update terakhir yaitu sampai dengan 500 orang. Nah, berarti kan ada kondisi di mana dilakukan penangkapan yang sebenarnya kalau di sistem peradilan pidana nggak mudah untuk melakukan penangkapan tersebut, karena ketika dia ditangkap ada pembatasan kemerdekaan yang harus dipertanggungjawabkan, ganti ruginya apa, kompensasinya apa ketika dia sudah ditangkap tapi ternyata tidak ada proses hukum yang diberikan. Nah, itu yang kita pertanyakan, kenapa ada respon penangkapan yang kemudian dilepaskan begitu saja, dan pendampingannya pun juga menjadi kendala yang kita temukan di lapangan. Oke, dari catatan Anda, ada yang kemudian masih mengganjal soal penanganan tahanan ini? Sebenarnya masih mengganjal gitu ya, karena penggunaan pasalnya sendiri pun juga memberikan catatan gitu ya. Misalnya kami juga nge-highlight kemarin teman perempuan gitu ya, yang juga mengutarakan ekspresinya sebenarnya itu enggak serta-merta bisa disebutkan sebagai ujaran kebencian terhadap institusi, karena nggak ada pasal 228 ayat 2 itu bisa ditujukan kepada institusi yang tidak berdasarkan identitas berbasis sara gitu ya. Teman perempuan kita gitu dituduh melakukan ujaran kebencian di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, padahal Undang-Undang ITE itu tidak untuk melindungi institusi kepolisian. Terus kemudian narasi yang postingan gitu yang disampaikan beliau gitu ya, dianggap sebagai serangan terhadap institusi kepolisian, padahal kan kalau di ekspresi di demokrasi sendiri pun banyak yang artinya adalah berupa kiasan yang tidak harafiah, yang harusnya direspon apakah benar akan mendampak pada penghasutan, kan ternyata enggak, tapi kemudian ini malah digunakan untuk melakukan kriminalisasi bahkan sampai level penangkapan dan penahanan yang sebenarnya pasalnya tidak layak untuk digunakan menjerat ekspresi warga sipil untuk menyuarakan suaranya. Oke, saya akan menyapa juga Pak Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito, sudah bergabung bersama kami. Pak Ito, bisa mendengar suara di studio? Ya, selamat pagi ya. Oke, Pak Ito masih di mute, tampaknya audionya bisa dinyalakan lebih dulu. Maaf. Sorry, ini kok saya di mute. Oke. Enggak di mute, saya coba. Baik, sambil menunggu itu tadi soal jeratan pasal Undang-Undang ITE berarti ya Mbak Maidina yang kemudian masih mengganjal di sana. Nanti kita juga akan membahas soal ini. Pak Ito sudah bisa bergabung? Sekarang bagaimana? Sudah bisa masuk suara saya? Oke, tapi sedikit kecil Pak Ito. Oh, kecil ya, coba saya. Oke, nanti kita akan perbaiki lagi. Nah, itu tadi banyak sekali sorotan mulai dari narasi dugaan kriminalisasi, kemudian jeratan pasal Undang-Undang ITE, begitu yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Maidina dari ICJR. Saya ke Drone Emprit dulu, Pak Yan. Ya. Pak Yan, bagaimana di media sosial menyoroti ini semua, begitu ya, soal 17+8, termasuk juga soal banyak sekali demonstran yang kemudian ditahan, aktivis juga, begitu ya. Bagaimana sorotan ini? Jadi gini, jadi ada dua pendekatan yang biasanya kita lakukan. Pertama itu kita menggunakan analisis emosi. Di analisis emosi itu ada 4 yang menonjol dari isu ini, yaitu apa saja? Yang pertama itu antisipasi. Antisipasi itu banyaknya publik yang masih curiga terkait dengan penanganan demonstran yang ditangkap, terus pola kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan sebagainya. Terus yang kedua itu terkait dengan trust, dalam hal ini tapi negatif, jadi distrust. Gara-gara kecurigaan yang berlebihan ditandai dengan di lapangan ternyata betul,
menciptakan distrust, ketidakpercayaan terhadap aparat. Terus yang ketiga itu joy sebetulnya. Publik ada juga yang mengapresiasi. Kenapa? Ketika pemerintah mendengar dari beberapa poin itu ada beberapa hal yang sudah terrealisasi gitu. Terus yang keempat anger itu marah gitu kurang lebih. Nah, terus kalau kita bandingkan lagi dengan perbandingan antar isu itu ada hal yang kami highlight itu ternyata dari data 31 Agustus sampai 8 September itu isu Brimob tabrak ojol itu masih paling tinggi, Mbak. Oke, jadi padahal kejadian Brimob tabrak ojol itu tanggal 28 malam. Artinya sampai sekarang orang masih menceritakan, residunya masih ada. Dan masih menjadi sorotan di dan media masih sosial. menjadi sorotan di itu media di sosial. TikTok, X, atau kemudian di Instagram? Di hampir semua, Mbak, gitu. Oke. Nah, ini dia kita lihat ya bagaimana komparasi isu pasca demonstrasi. Sumbernya dari drone emprit bisa dijelaskan. Ya, ini itu, ternyata Brimob tabrak ojol masih tinggi ya? Masih residu. Ya, 53 ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa bisa muncul kayak gitu? Pertama itu wajar mengingat kejadian Brimob tabrak ojol itu punya dua hal yang pemantiknya. Pertama itu sisi emosional dan kedua sisi sensasional. Terus kedua itu proses dari hukum terkait dengan para pelaku, dalam hal ini adalah para Brimob yang menjalani proses persidangan, kurang lebih seperti itu. Karena juga ada pembelaan gitu dan akhirnya menjadi percakapan tersendiri. Nah, ini bayangan saya, ini menjadi concern sebetulnya buat pemerintah, jadi pelajaran lesson learn gitu, bahwa ketika menghadapi demonstran betul-betul pakai polanya itu yang persuasif. Jangan lagi ada yang namanya pola represif. Apapun pola represif begitu, pasti yang jadi salah itu aparatnya. Dan sentimennya negatif. Sentimennya negatif. Padahal bisa jadi aparat itu betul, misalkan ya. Karena kita kan nggak tahu realitanya gitu. Kita hanya lihat di media sosial. Makanya ini jadi pelajaran penting. Terus selanjutnya adalah terkait dengan tuntutan demonstran. Oke, kita akan lihat lagi isunya, komparasi isunya Komparasi selain tabrak ojol, Brimob tabrak yang ojol, kedua itu komparasinya adalah soal tuntutan demonstran. Nah, di tuntutan demonstran juga ada yang menarik gitu. Menariknya apa? Jadi gini, selama ini kan orang melihat di 17+8 aja. Padahal enggak. Banyak tuntutan-tuntutan lain dan karena dia tidak terkoordinasi, tidak terorkestrasi dengan baik, akhirnya tuntutan itu seolah-olah tidak ada. Contoh yang paling gampang adalah tuntutan buruh. Itu besar. Itu tuntutan buruh itu namanya hostum. Ya, hapus outsourcing, tolak upah murah. Begitu. Terus ada lagi yang namanya 10 tura. 10 tuntutan rakyat. Fokusnya ada pada reformasi Polri. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi reshuffle. Reshuffle ternyata sudah dilakukan gitu. Makanya sebetulnya kalau pemerintah bisa melihat lebih jernih gitu, apa yang harus dilakukan? Pertama itu rangkul semua, gitu. Minimal bahwa pemerintah mendengar itu terlihat oleh publik. Ya, terus kedua itu aksi. Nah, problemnya ini kan ini komunikasi sudah dilakukan, pemerintah terlihat sudah mendengar, aksinya nih yang agak kelamaan. Makanya dibilang karena masih delay gitu. Masih delay, dibilangnya Bapak simbolis aja nih gitu. Nah, itu yang sebetulnya ditunggu oleh mahasiswa. Oke, nanti gitu. kita juga akan bahas soal itu, soal di media sosial lainnya. Tapi saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, sudah bisa mendengar suara di studio, Pak Ito? Bisa, tapi suara saya bagaimana sekarang? Aman, clear Pak Ito. Nah, ini tadi kita sudah melihat bagaimana dinamika di media sosial begitu ya soal Brimob tabrak ojol itu masih menjadi sorotan dan juga perbincangan baik itu di media sosial X, TikTok, Instagram, termasuk di portal-portal online, termasuk juga soal yang tadi disinggung oleh Mbak Maidina soal aktivis dan juga demonstran yang sampai saat ini masih ditahan. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apa yang perlu dilakukan oleh Polri? Jangan sampai kemudian terlihat terkesannya ini adalah sentimennya negatif begitu. Iya, baik Mbak. Terima kasih, kebetulan saya juga sebagai salah satu penasihat ahli Kapolri di bidang hukum ya Mbak, di bidang hukum. Kami sejak kejadian itu secara maraton 4 hari seluruh penasihat hukum yang rata-rata dari pakar itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi sangat menyeluruh dan sangat komprehensif. Jadi dari hasil evaluasi mungkin perlu kami sampaikan bahwa kita perlu memisahkan antara unjuk rasa dengan huru-hara atau kerusuhan. Karena kita menghargai daripada mungkin teman-teman ya mahasiswa yang melakukan unjuk rasa damai. Tapi kan ada pihak lain yang memanfaatkan sehingga kita lihat
hasilnya adalah bagaimana mereka merusak fasum, fasos, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh perusuh. Betul, perusuh. Nah, ini semua adalah untuk mengamankan mereka, kita berdasarkan daripada CCTV maupun juga alat-alat dokumentasi yang kemudian dibahas secara detail oleh pihak penyidik. Kemudian mereka mengamankan. Setelah itu baru memilah-milah siapa yang masuk dalam, memang bisa dimasukkan, dikategorikan dalam pasal-pasal KUHP ya, misalnya pengerusakan, penghasutan, dan lain sebagainya. Ini yang masih diamankan. Kemudian termasuk anak-anak, Mbak ya. Anak-anak ini juga kita juga tidak sembarangan, tentunya Polri tidak mungkin akan sembarangan, dan ini kita evaluasi betul. Dan ada ruang ya, ada ruang apabila memang ada satu keberatan, karena kan dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, kemudian juga dari LBH, mereka semua mengawal. Semuanya mereka mengawal, diterima dengan tangan terbuka oleh Polri, sehingga nanti ada ruang kalau memang ada keberatan penetapan sebagai tersangka, kan kita punya namanya pra-peradilan. Sehingga proses hukum tetap harus berjalan, tidak semata-mata kita mengatakan itu sebagai kriminalisasi. Kalau di dalam proses hukum ternyata orang yang dinyatakan sebagai tersangka, kemudian dia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka kita bisa melakukan namanya satu pendapat bahwa itu adalah kriminalisasi. Tapi selama 4 hari berturut-turut, Mbak ya, termasuk kita membahas Rantis Brimob, kenapa sampai menabrak, kita ambil dari berbagai video, kemudian seluruh penasihat ahli itu dilibatkan oleh dipimpin oleh Pak Wakapolri, sehingga kita mengambil kesimpulan memang ada hal-hal jujur harus diperbaiki daripada untuk SOP penanganan unjuk rasa, dan ini sedang kita lakukan. Oke, dan ini dievaluasi. Tapi bagaimana dengan aktivis yang kita tahu saat ini masih ditahan oleh polisi begitu? Ya, tentunya penahanan itu kan ada dasarnya. Ada dasar apakah alat-alat bukti yang dikumpulkan baik melalui video maupun daripada alat bukti lain. Tapi kan tadi saya sampaikan, kita membuka ruang kepada pihak misalnya penasihat hukum ataupun badan-badan yang mungkin ingin menyampaikan bahwa keberatan, kita tempuh jalur hukum, dan kita juga terbuka, Mbak. Ada juga namanya RJ. Ya, RJ itu restoratif justice. Kalau dianggap bahwa terhadap yang bersangkutan itu masih bisa dilakukan pembinaan, tentunya Polri juga akan mengedepankan RJ. Jadi di sini Polri juga tidak ingin kita melanggar hukum, karena bagaimanapun juga kita melihat dampak-dampak dari penjarahan, kemudian juga dari pengerusakan fasum, pembakaran fasum, fasos ya. Dan ini juga dilihat daripada jejak digital. Karena kita menggunakan jejak digital juga, apakah memang ada unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai menghasut. Nah, ini kan kita tidak tahu. Yang tahu adalah daripada penyidik, dan kita kawal, Mbak. Kompolnas pun juga mengawal. Oke, Pak Ito, kalau kita lihat kan dalam tuntutan 17+8 ini kalau tidak salah ada poin untuk meminta dibebaskan atau membebaskan para demonstran. Apa pendapat Anda soal ini? Ya, kalau dibebaskan tadi saya sampaikan. Kalau dibebaskan itu kita bisa menempuh dengan restoratif justice, ataupun kita membebaskan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Apakah memang yang bersangkutan itu memang aktivitasnya adalah menyampaikan hal-hal yang bisa memicu masyarakat ya. Misalnya contohnya ada satu akun ataupun ada satu yang mengajak anak-anak sekolah ya. Kita punya, Mbak, itu data-data bukti-buktinya. Anak sekolah untuk turun ya. Tentunya ini pun juga akan kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai orang yang melanggar hukum ini tentunya kita bebaskan ya. Kita tentunya tempuhlah jalur hukum. Kalau memang tidak puas, ada ruang yaitu kita memberikan kesempatan melalui pra-peradilan ya, atau PTU. Oke, saya ke Mbak Maidina. Mbak Maidina, bagaimana respon Anda soal dugaan penghasutan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ito begitu? Memang ada klaster soal perusuh, kemudian aktivis begitu ya. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Ya, saya mau tekankan gitu bahwa yang dikriminalisasi oleh oleh kepolisian terhadap teman-teman aktivis itu nggak ada terkaitannya dengan perusuhan. Kalau kita lihat Del Pedro, Syahdan, Khair, lalu kemudian Laras, semuanya pakai kriminalisasi yang berkaitan dengan ekspresinya dia. Lalu kemudian dikaitkanlah dengan penghasutan yang sebenarnya nggak ada hubungan clear sebab akibat atas yang dia update dengan kerusuhan yang dilakukan. Itu dua hal yang berbeda.
demo tersebut, masifnya protes masyarakat tetap akan terjadi terlepas ada atau tidaknya updatean yang dilakukan oleh teman-teman dari aktivis-aktivis tersebut. Dan kalau kita lihat seperti yang saya tadi sudah paparkan itu ya, apa yang di pasal yang digunakan tuh juga memang bertentangan gitu. Misalnya kayak laras gitu tadi saya sampaikan gitu, bahwa dia digunakan adalah pasal ujaran kebencian, padahal kita sama-sama tahu Kapolri juga udah punya edaran gitu ya, bahwa ujaran kebencian itu hanya ditujukan pada identitas yang sifatnya melekat dan tidak bisa diubah, mulai dari suku, agama, ras, dan identitas orientasi seksual gitu ya. Sedangkan institusi kepolisian gitu ya, institusi pemerintah gitu ya, yang di berbagai ekspresi itu nggak bisa dilindungi dengan pasal-pasal terkait dengan ujaran kebencian. Nah, itu yang kita kritisi gitu, bahwa kriminalisasi terhadap aktivis ini seolah dipaksakan, bahkan sekarang beredar juga gitu ya intimidasi yang dilakukan tidak dengan alat kepolisian, misalnya TNI yang bilang bahwa Ferry Irwandi juga akan ada potensi untuk dikriminalisasi dengan pencemaran nama baik, padahal pencemaran nama baik tidak pernah ditujukan untuk melindungi institusi kepolisian apalagi institusi pemerintah, sehingga kita perlu tegakkan lagi gitu bahwa ini memberikan iklim ketakutan di masyarakat. Kami gitu ya, aktivis yang menyuarakan untuk nggak apa-apa nih untuk kita bersuara, nggak apa-apa untuk kita berdemo, jangan takut untuk berdemo, tapi kemudian ada ancaman-ancaman di mana kita bisa dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sama sekali tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya menghasut dan lain sebagainya. Nah, ini akan akhirnya menimbulkan iklim ketakutan di masyarakat gitu, bahwa kok kita kayak nggak bisa berekspresi ya, kok kita nggak bisa berkonsen, termasuk juga bahkan yang digunakan pasal-pasal pencemaran nama baik yang nggak relevan untuk digunakan di konteks ini, dan dampaknya lebih masif lagi tuh ya, kayak misalnya laras gitu ya, bahkan diungkit dia kerja di mana, afiliasinya mana, padahal dia simply adalah warga negara yang berpendapat dan dikriminalisasi dengan pasal yang sama sekali tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi upaya menyampaikan pendapat di muka publik. Oke, jawaban Anda Pak Ito. Ya, memang betul Mbak. Jadi kita ini kan negara hukum ya. Hukum itu kan ada gium yang mengatakan hukum itu dibuat adalah untuk ketertiban masyarakat. Nah, tentunya kita melihat proses hukum itu tidak dari sudut yang sempit. Karena proses hukum ini Mbak ada namanya criminal justice system. Tidak berhenti di kepolisian saja. Nanti sampai kejaksaan, sampai ke pengadilan. Nah, tentunya polisi pun juga memiliki konsekuensi. Kalau misalnya ada kriminalisasi, maka konsekuensinya, maka kredibilitas kepolisian itu akan menurun ya di mata masyarakat. Tentunya apa yang dilakukan adalah berdasarkan bukti-bukti. Sekarang ini semua dalam proses penyelidikan, belum dalam proses penyidikan. Nah, sehingga ini ada kemungkinan tadi saya sampaikan, mungkin dengan pertimbangan tertentu bisa dilakukan restoratif justice. Bisa juga diteruskan sampai ke pengadilan, tapi kan ini kan satu proses hukum ya. Jadi kita melihat satu proses hukum secara lengkap, dan saya tadi bisa memahami sekali Mbak Madina bahwa tentunya kami ini kan pelaksana yang tentunya juga kita juga dibatasi dengan undang-undang, kemudian kita harus melakukan SOP karena ada sanksi. Contohnya aja kan sekarang penerapan kode etik ya, pelanggaran kode etik terhadap anggota yang menabrak, meskipun kita lihat dari berbagai video yang itu akan menjadi analisa dan ini tetap diajukan ke sidang pengadilan. Nanti kita serahkan semuanya kepada proses persidangan. Sementara kan dari anggota tersebut pun dia sedang melaksanakan tugas. Jadi saya kira mungkin polisi pun juga kita tidak ingin ada hal-hal yang bersifat anarkis. Kami percaya bahwa mahasiswa, teman-teman aktivis itu mereka menyuarakan hati nurani yang sebetulnya dialami juga oleh anggota polisi ya. Mereka juga orang kecil juga. Mereka kalau boleh namanya tidak pakai baju polisi demo, mungkin mereka ikut demo juga gitu. Cuman karena sekarang dengan tugas dan sumpah jabatannya, mereka harus mengamankan. Nah, untuk kerusuhan-kerusuhan itulah Mbak yang kemudian ditelusuri penyebab dari kerusuhan. Apakah memang karena ada hasutan ataukah ada lain? Nah, ini dalam proses penyelidikan. Jadi kita percayakan saja pasti polisi juga akan bersifat profesional, dan kami dari penasihat ahli Kapolri selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya untuk saran-saran kepada Pak Kapolri agar Polri bertindak secara profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Demikian, Mbak. Oke, bagaimana Mbak Maidina? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Maidina, termasuk juga soal bagaimana penanganan kasus penahanan para aktivis ini, termasuk juga tuntutan untuk 17+8 di media sosial yang terus masih dikawal di warga netizen begitu ya, masih mengawal terus 17+8 ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih mengawal bagaimana tuntutan dari rakyat begitu ya, masyarakat sipil 17+8 yang kemudian disoroti adalah soal penahanan para demonstran begitu. Tidak hanya demonstran tapi juga aktivis yang ditahan oleh polisi. Mbak Maidina tadi Pak Ito sempat menyinggung soal restoratif justice, pra-peradilan begitu. Nah, bagaimana respon Anda soal restoratif justice ini? Saya mau highlight dulu gitu ya, bahwa ini tadi juga Pak Ito sampaikan bahwa ini masih proses penyelidikan. Enggak, ini udah sampai dengan penyidikan gitu, karena teman-teman kami gitu ya, yang tadi saya sebutkan nama-namanya sudah ditahan. Penahanan kan hanya boleh dilakukan pada saat penyidikan. Jadi memang ini sudah sampai ke penyidikan. Dan saya juga concern sekali dengan narasi soal bahwa ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ini sebenarnya meneruskan kembali salah kaprah restoratif justice di Indonesia gitu, bahwa sebenarnya ide tentang restoratif justice adalah soal penguatan hak korban dan pelaku punya ruang untuk saling bertemu dan menyelesaikan perkaranya gitu ya, untuk menghasilkan win-win solution. Nah, itu hanya untuk tindak pidana dengan korban. Di konteks ini, dia ketika kita mau melaksanakan restoratif justice harus clear bahwa dia adalah tindak pidana, pelakunya jelas, korbannya jelas. Di konteks ini kan kita sama-sama mempertanyakan apakah ini benar-benar adalah tindak pidana. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya pasal yang digunakan untuk Del Pedro adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sampai dengan saat ini belum clear, jelas gitu ya, bukti yang dihadirkan bagaimana apa yang mendasarkan updatean dari Del Pedro yang berkolaborasi dengan banyak akun, tapi kemudian yang dijerat dia aja. Lalu kemudian apakah itu serta-merta postingan tersebut berdampak pada terjadinya kerusuhan yang dinarasikan, berdampak pada terjadinya penyerangan kantor kepolisian? Kan enggak ada yang menjelaskan bahwa postingan tersebut berkorelasi dengan demo-demo yang terjadi di masyarakat. Nah, itu yang digunakan adalah pasal 160. Kita dudukan kembali bahwa nggak terbukti ada tindakan yang saling berhubungan untuk menghasilkan demo sehingga Del Pedro dianggap sebagai penghasut. Itu yang pertama, untuk tindak pidananya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita mau pakai restoratif justice, siapa pelaku dan korbannya? Kalau pakai pasal-pasal 160 di KUHP, dia adalah tindak pidana terhadap keamanan negara. Apakah negara ada representasinya untuk dia bisa mediasi dengan Del Pedro? Kan enggak. Itu yang kita dudukan lagi. Jadi pertanyaan pertamanya adalah apakah benar apa yang dilakukan oleh Del Pedro adalah tindak pidana? Baru kemudian menghadirkan ide soal restoratif justice. Sedangkan definisi restoratif justice yang tadi kita sampaikan, yang kita bahas di sini ternyata nggak tepat. Restoratif justice itu tidak seperti ini. Ini yang harus kita teruskan lagi. Kalau kita baik. Bukan dengan restoratif justice, ini salah juga akhirnya merespon situasi ini dengan menarasikan diselesaikan dengan RJ. RJ tidak seperti ini yang benar. Oke, Pak Ito, respon Anda. Ya, baik. Yang pertama saya luruskan dulu, Mbak ya. Tadi kita bicara secara keseluruhan juga. Mengapa dari sekian ribu menjadi 500? Semua memang melalui proses penyelidikan. Dari proses penyelidikan itu kemudian kita pilah-pilah siapa yang bisa dinaikkan untuk menjadi proses penyidikan. Ya, termasuk Pedro ini kan. Tentunya penyidik juga tidak sembarangan menetapkan tersangka. Karena kan dalam penyelidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti. Sehingga alat bukti itu apakah memang memenuhi minimal dua alat bukti untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, kemudian pada saat perbincangan kemarin kami dalam merapat dengan Bapak Wakapolri langsung untuk membahas masalah ini, maka kita pertimbangkan karena langkah apa yang bisa kita lakukan. Kalau mengatakan penghentian penyidikan, tentunya kan berarti ada alat bukti yang tidak mencukupi. Nah, kalau tidak, memang kita teruskan ke pengadilan dengan catatan tadi masih ada ruang untuk kita melakukan pra-peradilan ya, atau PT UN mungkin ya. Nah, kemudian yang kedua, Mbak, bahwa sekarang kan Polri ini sedang melakukan revisi ya, SOP besar-besaran dengan melibatkan Komnas HAM, kemudian beberapa pakar dari penasihat ahli yang memang di bidang ilmu masing-masing, supaya nanti SOP yang akan kita terapkan ke depan tidak ada lagi potensi adanya pelanggaran HAM. Nah, sekarang kalau untuk masalah penanganan hukum ini, menurut saya, sekarang kan penyidik yang paling tahu ya. Saya juga tidak tahu materi penyidikan, saya tidak tahu. Saya kira kita semua di sini tidak tahu. Nah, kita mungkin untuk masalah ini, kalau untuk pihak yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, marilah kita didampingi dengan penasihat hukum dan bisa menyampaikan hak-haknya untuk harus dihormati oleh penyidik ya. Jadi kita juga berharap, mungkin saya tadi sependapat ya.
Termasuk juga yang juga jadi sorotan hari ini adalah soal bagaimana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang kita lihat menjenguk aktivis begitu ya, Del Pedro begitu di tahanan di sel begitu. Termasuk juga ada 68 orang yang juga sudah ditahan buntut dari rentetan aksi demo di Jakarta. Apa yang kemudian menjadi concern juga dari Menko dan juga polisi terkait dengan ini? Iya, Pak Ito. Pak Menko itu kan waktu kemarin menjenguk para tahanan tersebut, beliau ingin memastikan apakah ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Karena kalau itu ada, berarti ada satu risiko bahwa korban itu tentunya harus mendapatkan perlindungan, bahkan kalau perlu harus dilepaskan ya, karena ada pelanggaran HAM ya oleh anggota kepolisian. Nah, setelah dilihat bahwa yang dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan, tidak ada unsur kekerasan, tentunya Pak Menko juga waktu kemarin itu mengarahkan kepada penyidik bahwa mereka harus betul-betul bisa membuktikan tuntutan yang disampaikan kepada mereka dalam statusnya sebagai tersangka. Itu Pak Menko menyampaikan dan juga beliau juga menyampaikan masih ada ruang kalau memang ada keberatan dari pihak yang ditersangkakan itu adalah tadi bisa digunakan mungkin melalui pra-peradilan yang tentunya itu hak mereka dan Polri harus mematuhi untuk itu ya. Tapi kalau tidak, tadi saya sampaikan bahwa untuk masalah penanganan hukum kan polisi bukan di polisi saja, dalam criminal justice system ini ada polisi, ada jaksa sampai pengadilan ya. Saya kira mungkin itu yang mungkin kita perlu untuk taati bersama, termasuk kepolisian ya. Kepolisian kalau memang hasil pra-peradilan mengatakan mereka harus lepaskan, ya tidak ada alasan meskipun kita menganggap bahwa ada unsur-unsur pidana yang memenuhi. Saya kira itu kita pun akan mengawal, Mbak. Kita akan mengawal dan kemarin komitmen Pak Kapolri yang disampaikan kepada kami adalah agar penasihat ahli Kapolri ini betul-betul memberikan masukan yang sifatnya adalah jangan sampai Polri ini menjadi satu objek yang melakukan tindakan pelanggaran hukum juga, demikian Mbak. Oke, Mbak Maidina, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Ternyata penahanan aktivis ini menjadi atensi juga dari Menko Yusril Iza Mahendra. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kembali lagi sih seharusnya juga Pak Menko bisa melihat gitu ya, tidak hanya treatment terhadap teman-teman aktivis yang ya jelas gitu ya nggak dilakukan kekerasan karena spotlightnya sangat besar ke teman-teman aktivis. Kita melakukan pendampingan setiap harinya, jelas gitu ya treatmentnya benar. Tapi harusnya Pak Menko bisa ngejelasin juga gitu kenapa dasar-dasar kenapa akhirnya teman-teman aktivis ini kemudian ditahan. Bahkan kalau saya boleh highlight lagi kembali lagi saya bahas gitu ya bahwa penangkapannya pun juga tidak perlu karena harusnya Pedro sempat dipanggil 2 kali terlebih dahulu kalau kita baca KUHAP gitu ya, perlu dipanggil terlebih dahulu 2 kali, kalau 2 kali tidak hadir ke pemanggilan tersebut baru bisa dilakukan penangkapan. Nah, proses itu saja tidak dilalui. Pedro kemudian ditangkap tiba-tiba, lalu kemudian dijerat dengan tindak pidana yang tadi saya uraikan, ternyata tidak memenuhi unsur-unsur pidananya, lalu kemudian dilakukan penahanan terhadap dia simply karena ancaman pidananya di pasal 160 KUHP itu di atas 5 tahun. Padahal kalau kita lihat di syarat-syarat penahanan tuh spesifik banget gitu ya, apakah Pedro punya tendensi melarikan diri? Dia aja nggak tahu, dia aja kan di sini gitu, jadi banyak mendampingi demonstran, gimana dia bisa melarikan diri? Dia banyak menandatangani surat kuasa untuk memberikan pendampingan. Gimana dia bisa melarikan diri? Jadi itu sih harus dilihat rangkaiannya gitu. Kembalikan lagi bahwa yang dilakukan Pedro adalah ekspresi masyarakat sipil yang sama-sama jengah dengan banyak catatan di pemerintahan dan dia tidak serta-merta melakukan penghasutan karena demo ini akan terjadi terlepas dari Pedro mengupdate atau tidak di Instagramnya. Dan yang ketiga gitu, kalau misalnya Pedro bisa dijerat dengan demikian, berarti kita semua akan takut untuk berpendapat. Apakah kita menjadi bangsa yang saling menakutkan satu sama lain untuk menyatakan ekspresi kita, kritik kita terhadap kinerja pemerintah. Nah, itu yang kita dudukan kembali nih, jangan kemudian berfokus pada treatmentnya bagus kok, nggak ada kekerasan dan lain sebagainya. No, bukan itu fokus kita. Apakah dari awal memang harus dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap teman-teman aktivis? Dan tadi saya uraikan teman-teman yang lain pun dengan pasal-pasal yang tidak tepat sama sekali untuk menjerat ekspresi sah dari warga negara ini. Gitu. Saya ke Pak Ian dari di media sosial juga kan netizen kemudian
masyarakat juga masih mengawal tuntutan 17+8 ini, termasuk soal reformasi Polri yang kemudian menjadi sorotan juga begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan sorotan-sorotan 17+8 ini yang kemudian harus segera disuarakan atau didengar begitu ya, didengar oleh Polri salah satunya. Ya, jadi kalau belajar dari kejadian di tanggal 25, 28, terus Brimob tabak ojol dan sampai hari ini gitu, kalau kita pakai analisa asosiasi masih terlihat jelas bahwa Polri itu identik dengan tindakan represif. Padahal itu bertentangan sekali dengan moto dari Polri itu sendiri, melindungi dan mengayomi. Nah, harapannya dari kejadian ini, dari data yang ada ini, kita bisa buat sebuah strategi gitu atau langkah konkret bagaimana menunjukkan ke publik bahwa Polri itu melindungi dan mengayomi. Sebetulnya nggak susah-susah banget Mbak ya. Contohnya gini, yang sudah dipastikan bahwa itu perusuh itu di highlight, tunjukkan tindakan tegas. Terus terkait dengan para aktivis itu dibuka ruangnya diskusi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Polri itu mendengar. Sisi mengayominya itu muncul. Jadi aktivis itu jangan dikriminalisasi dulu, tapi diajak ngobrol. Tunjukkan bahwa ini loh, kita punya saksi dan bukti, Anda juga di aktivis punya saksi dan bukti. Tunjukkan itu ke publik gitu. Kesan mengayomi bahwa polisi itu merangkul nanti akan terlihat Mbak. Kalau ini kan enggak nih. Kalau kita simak dari tadi ini kan dari Mbak Maida, Pak Ito, ini kan masih polanya kan pola narasi kontra narasi gitu. Buat publik yang menonton, wah ini mah masih berantem aja gitu. Padahal kesan yang mau kita bangun kan ini kan sama-sama anak bangsa. Tadi ada tuh pesan Pak Ito yang bagus. Kalau polisi itu bisa dia lepas baju itu, dia juga pengen ikut kok gitu. Bahwa keadaan sekarang ini memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi butuh kebersamaan gitu. Nah dalam hal ini kan perlu satu sama lain tuh saling mengisi. Gak bisa kalau yang satu pendapatnya gini, yang satu pendapatnya gini. Kita harus cari jalan tengah. Tujuan kita sebetulnya simpel kok. Bagaimana sekarang negara ini stabil, gitu. Bagaimana ini kelas menengah yang sudah besar ini sekarang lagi pada teriak, gitu. Dan itu sebetulnya di tuntutan 17+8 itu harusnya itu yang didahulukan, begitu. Karena kalau kita terjebak pada pola yang bersifat noise saja, ditakutkan nanti ini akan berpolemik terus, ya. Harga saham jatuh, analisa fundamental kita secara ekonomi itu payah. Bayangkan Mbak, kemarin itu udah ada Mbak, ekonomi itu udah pada gerah, sudah ada 7 desakan darurat ya dari para ekonom terkait dengan situasi kayak seperti ini gitu. Nah harapannya ke depan itu yang demo terus demo gitu, terus tetap bisa menyuarakan aspirasinya. Tetap menyuarakan aspirasi, terus pihak polisi udah keren tuh polisi, dia tidak akan represif lagi dan dia akan tetap tegas pada wilayah yang akan melakukan huru-hara, rusuh. Jadi polisi akan tunjukkan ini wilayah demo, ini wilayah huru-hara. Kalau nanti ke depan publik bisa melihat, saya yakin nanti apresiasi positif terhadap Polri itu akan muncul. Kurang lebih seperti itu. Tapi secara general untuk 17+8, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu, tidak hanya Polri, pemerintah secara menyeluruh begitu ya, untuk bisa tidak hanya mendengar, tapi kemudian ada aksi nyata yang bisa dilakukan. Karena 17+8 ini kan tidak main-main ya, banyak juga begitu ya tuntutannya, banyak sekali. Jadi gini, kalau dilihat dari data lagi Mbak, ya, yang menarik itu kan sebetulnya ini yang teriak ini masyarakat kelas menengah. Betul. Gitu, masyarakat kelas menengah dibagi dua Mbak, ada yang mereka aktif menggunakan medsos itu untuk bekerja, contoh misalkan ojol gitu, ada juga yang aktif menggunakan medsos itu untuk bersuara. Gitu. Nah, untuk masyarakat yang aktif menggunakan medsos untuk bekerja itu ojol. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah menyampaikan, ya, sudah memenuhi misalkan aspirasi dari kawan-kawan ojol? Kan belum sampai saat ini. Gitu. Terus kedua dari buruh juga. Buruh itu kan bagian dari kelas menengah ke bawah ya. Gitu. Apakah aspirasi teman-teman buruh sudah tersampaikan? Itu kan juga belum gitu. Nah makanya kalau ini yang sifatnya jangka pendek ini kita bisa selesaikan, harapannya nanti publik itu nanti akan ucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Termasuk juga apa yang ingin bisa ya kita belum tahu ya sentimennya akan seperti apa ketika seorang Menko, ya, Menko Yusril Iza Mahendra sampai kemudian menjenguk para demonstran dan juga salah satunya
adalah aktivis Pedro. Iya, jadi kan gini, sebetulnya itu kalau di tim komunikasinya Pak Menko gitu, Pak Yusril itu harusnya mereka bangun opini bahwa di sini loh negara hadir. Oke. Terus kedua, negara siap dikritik gitu. Nah, karena itu tapi balik lagi perlu ada komunikasi dan aksi. Nah, sekarang ini tahapnya sebetulnya udah tahap aksi bukan komunikasi lagi. Saya yakin Mbak Maida sepakat bahwa oke, pemerintah mendengar, tapi selanjutnya apa Pak gitu. Jangan terjebak pada hal yang sifatnya simbolis lagi gitu. Makanya aksi ini yang diharapkan ke depan itu akan terlihat visibility negara hadir, mengayomi, mendengar, pemerintah tempat mengadu itu terlihat. Kalau itu terjadi pelan-pelan Mbak, saya yakin nanti situasi kondisi kita akan relatif lebih baik begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk dari kehadiran negara untuk bisa juga kita kawal tuntutan 17+8 ini. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Ketua Penasihat Ahli Kapolri begitu ya, dan juga ada Mbak Maidina dari ICJR, kemudian ada Pak Yan juga dari Drone Emprit. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Polda Metro Jaya bilang rencana TNI melaporkan influencer Ferry Irwandi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Selengkapnya hadir usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil penceramah sekaligus pemilik Uhutur Khalid Zid Abdullah Basalama atau yang dikenal dengan sebutan Ustadz Khalid Basalama pada Selasa siang. Khalid Basalama diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama. Pemanggilan kali ini adalah pemanggilan pertama Khalid Basalama setelah sebelumnya dirinya meminta penjadwalan ulang. Penyidik KPK akan mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji melalui Khalid Basalama dengan kapasitasnya sebagai pemilik PT Zara Oto Mandiri atau Uhutur. Belum ada, kita kan belum masuk. Apakah ini panggilan penjadwalan penjadwalan yang sebelumnya tidak bisa hadir? Iya, ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian, jadi belum bisa. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kepolisian mengungkap tujuan kedatangan Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juwinta Ombo Sembiring ke Polda Metro Jaya Senin kemarin adalah konsultasi soal rencana melaporkan founder Malaka Project Ferry Irwandi ke penegak hukum. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus bilang rencana pelaporan influencer Ferry Irwandi terkait dugaan pencemaran nama baik institusi. Namun ia menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi melarang institusi melaporkan pencemaran nama baik. Laporan harus dibuat atas nama pribadi. Putusan MK kan institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kalau seperti dinamika kemarin, Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak TNI itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu Pak kalau tindak pidana yang Ferry Irwandi ya, pencemaran nama baik, ya. Sebelumnya, Senin sore, Mabes TNI melaporkan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Komandan Sat Siber TNI bilang sudah berupaya menghubungi Ferry, namun tidak bisa terhubung. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Soal ancaman pidana, Ferry Irwandi bilang ia siap menghadapi segala proses hukum. Perihal dirinya yang tak bisa dihubungi TNI, Ferry merasa aneh karena nomornya masih bisa diakses wartawan. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak.
Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum. Kita jalani bersama aja. Saat mendatangi Polda Metro Jaya, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juwinto Imboh Sembiring mengungkit soal algoritma yang diungkap Ferry Irwandi di akun media sosialnya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya, Saudara, polisi bilang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, yang tewas saat aksi demo beberapa waktu lalu murni karena kecelakaan. Polisi melakukan penyelidikan dengan olah TKP bersama dengan petugas Traffic Analysis Accident Polda Jawa Tengah. Iko Julian Junior disebut terlibat kecelakaan di Jalan Veteran pada Minggu dini hari. Korban dibawa anggota kepolisian ke Rumah Sakit Karyadi dan meninggal di rumah sakit. Tersebut adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan oleh karena itu penyidik dari Satuan Lalu Lintas segera melakukan proses verbal administrasi terhadap kegiatan atau penyidikan tersebut. Berbeda dengan keterangan polisi, Komnas HAM mencatat kematian mahasiswa bernama Iko Julian Junior di Semarang, Jawa Tengah, termasuk 10 korban akibat demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Korban meninggal lainnya ada Sumari, seorang pengemudi becak di Solo, Jawa Tengah. Lalu di Yogyakarta ada mahasiswa Amikom Reza Sandi Pratama. Kemudian ada Andika Lutfi Falah, seorang pelajar di Jakarta, dan Septinus Sesa di Manokwari. Korban lainnya ada pengemudi ojol Afan Kurniawan di Jakarta. Lalu ada Sari Nawati, Sauful Akbar, dan Akbar Basri yang tewas saat kebakaran di kantor DPRD Makassar. Lalu ada Rusma Tiansyah di Makassar. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lain. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim atau sementara waktu. Syafri Samsudin langsung menggelar rapat di Kemenko Polkam usai ditunjuk Presiden sebagai Menko Polkam ad interim. Salah satu arahan dari Presiden ke Syafri diantaranya diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar pekerjaan di Kemenko Polkam bisa berjalan lancar. Kan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Sorotan lainnya, Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap isi pembicaraan ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyambangi kediaman ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. AHY bilang selain mengucapkan ulang tahun kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Gibran dan SBY juga membahas pembangunan negeri. Menurut AHY, Partai Demokrat ingin agar pemerintahan yang sedang berjalan dapat mencapai sukses. Pak SBY cerita ya, Pak Wapres beliau tadi hadir untuk mengucapkan ulang tahun dan tentunya ada diskusi di situ. Tapi intinya ya membahas bagaimana kita bisa terus mengawal pembangunan negeri kita. Kita ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses. Ya, kami semua ada di dalamnya dan tentunya kita juga berusaha sebaik mungkin bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, tapi juga untuk menjaga kerukunan.
Informasi dari Jakarta, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengubah nama halte Senen Sentral menjadi halte Jaga Jakarta usai aksi pembakaran saat unjuk rasa di Jakarta. Seluruh fasilitas halte Transjakarta yang sempat rusak kini sudah dapat digunakan. Bagian tiang halte yang sempat terbakar dijadikan memorabilia untuk bisa jadi pengingat agar kejadian serupa tak terulang lagi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman. Yaitu yang dulunya dinamakan Senen Sentral, halte Transjakarta menjadi Jaga Jakarta. Kenapa perubahan nama ini dilakukan? Karena yang pertama sebagai bagian kita untuk menjaga Jakarta secara bersama-sama supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Maka saya bersama jajaran Balai Kota memutuskan untuk merubah halte sentral Jakarta ini menjadi Jaga Jakarta. Halte Senen Sentral menjadi salah satu halte yang dirusak pada 29 Agustus lalu. Badan bangunan rusak parah. Selain kaca-kaca pecah, dinding halte pun banyak coretan. Saat ini halte Senen Sentral telah diperbaiki dan berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Sebagai pengingat jangan lagi ada fasilitas umum yang dirusak. Saudara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggandeng perusahaan listrik negara atau PLN meninjau bengkel kerja untuk warga binaan di Lapas Nusa Kambangan. Bengkel kerja itu merupakan fasilitas bantuan dari PLN Persero yang memproduksi batako dan paving block berbahan dasar residu pembakaran PLTU, yakni fly ash dan bottom ash atau faba. Bengkel kerja faba adalah fasilitas pengelolaan fly ash dan bottom ash atau faba, merupakan salah satu program kepedulian PT PLN Persero untuk warga binaan di Lapas Nusa Kambangan. Tempat ini mengolah residu pembakaran PLTU yang dahulu tidak terpakai menjadi barang produksi berupa paving block, batago, dan bis beton dengan kualitas terbaik. Fasilitas pengelolaan itu sepenuhnya dijalankan dan diawaki oleh para warga binaan. Warga binaan yang menjadi tenaga kerja dengan 30 orang ahli terampil yang menggerakkan fasilitas tersebut. Produk-produk itu kini telah digunakan di lokasi tersebut, seperti untuk membangun sejumlah rumah, kantor, serta infrastruktur lainnya. Program ini menjadi langkah penting dalam membekali warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, agar mereka lebih berdaya dan mandiri sebagai persiapan kembali ke masyarakat setelah selesai masa pembinaan. Sebelumnya mengecekkan pengerjaan program Balai Latihan Kerja kepada warga binaan yang ada di Nusa Kambangan. Kami merupakan model daripada Balai Latihan Kerja yang sudah kita galakkan untuk mempersiapkan warga binaan mereka siap kembali ke masyarakat. Ya, bersama dengan Pak PLN ini sudah berjalan di 12 tempat di lapas dan rutan, kemudian ke depan akan berlanjut dengan pengembangan membuat mobil perumahan yang murah mudah-mudahan. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa kami bisa berkontribusi dalam rangka pembinaan warga binaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, kebetulan PT PLN Persero ini punya limbah yang dinamakan fly ash yang sebenarnya bisa menjadi pengganti semen, dan juga bottom ash yang bisa menggantikan pasir dengan kualitas premium. Maka penggunaan fly ash bottom ash ini yang dilakukan oleh warga binaan bisa menghasilkan paving block, batako, bis beton, tetrapod, bahkan untuk bedah rumah maupun pembangunan jalan. Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Indrianto, fasilitas faba ini merupakan kontribusi besar dari PLN. Diharapkan dengan ini warga binaan akan semakin berdaya dan kolaborasi yang baik ini akan dapat terus berlanjut. Kami
mulai dari nol sampai akhirnya bisa menjalankan mesin pres juga memproduksi paving sendiri. Berapa lama itu? Kurang lebih sekitar 1 bulan kami mengikuti pelatihan. Membantu kami ya sebagai warga binaan karena menambah ilmu pengetahuan kami dalam bidang perindustrian ini. Saat ini, fasilitas bengkel Faba ini masih dalam etapa awal program dan ke depan akan terus dikembangkan. Selain menunjang keterampilan warga binaan dan juga menjadikan limbah bernilai ekonomi, fasilitas Faba ini juga memiliki dampak baik bagi lingkungan. Pemanfaatan Faba sebagai bahan baku industri dan infrastruktur ini dapat mengurangi timbunan limbah dan juga mengurangi emisi karbon dari produksi semen. Selain berdampak bagi terciptanya lapangan kerja baru dan menghasilkan produk ramah lingkungan. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga di usia ke-14 ini, Kompas TV terus konsisten, menjaga integritas, berinovasi, serta memberikan tayangan yang inspiratif bagi seluruh pemirsa di Indonesia. Selamat ulang tahun dan sukses selalu untuk Kompas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, suasana harum menyelimuti serah terima jabatan mantan Menkyu, Sri Mulyani. Sri Mulyani berpesan Kementerian Keuangan agar menjaga stabilitas ekonomi nasional ke depannya. Informasinya usai jeda di Kompas Bisnis bersama rekan saya, Putri Oktaviani. Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. 9 September, Sri Mulyani pamit sebagai Menteri Keuangan. Ia berharap kebijakan yang sudah dilakukan mampu membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Jiwamu kasih dan hati catat kecewamu, kasih yakinlah. Suasana harum menyelimuti gedung Kementerian Keuangan selepas serah terima jabatan yang diemban hampir 2 dekade Sri Mulyani Indrawati. Saat serah terima jabatan, Sri Mulyani berpesan agar Kementerian Keuangan ke depan tetap menjaga keuangan negara. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Sri Mulyani di mata pegawai Kemenkyu adalah sosok yang berdedikasi. Terlebih di kementeriannya yang ia emban hampir 2 dekade berbeda presiden. Panjang umur, waktu sama cucu-cucu, terus makin banyak waktu sama suami, jalan-jalan sore, pokoknya kita cuma bisa wishing ibu sehat-sehat, happy. Dengan baik mendampingi kita, dia manusia nggak ada sempurna ya. Setiap kebijakan pasti juga ada pro dan kontra, ibu nggak bisa. Kebijakan Kementerian Keuangan juga nggak bisa untuk memenuhi semua aspirasi masyarakat, tapi kita cuma terima kasih atas ibu kontribusi dedikasi ibu. Intinya kami
saya akan terus di sini sesuai dengan pesan Ibu, menjaga keuangan negara dan kita coba benar-benar mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berjanji tidak akan merombak kebijakan fiskal yang telah dijalankan Sri Mulyani. Purbaya bilang akan mengoptimalkan sistem yang ada. Sejumlah kebijakan yang dibuat Sri Mulyani dalam APBN 2026 diantaranya disiplin fiskal, sekaligus menaikkan penerimaan negara demi pertumbuhan ekonomi 5,4%. Dalam APBN 2026, Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, terdiri dari perpajakan Rp2.692 triliun dan bukan pajak senilai Rp455 triliun. Sementara, belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun. Disiplin fiskal adalah aset mahal yang dimiliki Sri Mulyani. Jangan sampai apa yang sudah dijaga mendadak kendor oleh intervensi politik yang meminta anggaran lebih. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah kebijakan Sri Mulyani tak akan diubah oleh Menkyu baru Purbaya Yudisadewa. Salah satunya disiplin fiskal yang menjadi tonggak keuangan negara. Lalu apa saja kebijakan Sri Mulyani yang harus dilanjutkan demi meraih pertumbuhan ekonomi 5,4% di era Purbaya? Kita tanyakan ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Okta. Mas Joshua, ini jangan sampai baju Sri Mulyani kebesaran ketika dipakai sama penggantinya. Lantas karakter atau kebijakan Sri Mulyani apa sih yang harus dipertahankan untuk meyakinkan market? Ya, tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan ya, disiplin fiskal itu penting, bagaimana menjaga rasio defisit fiskal tetap dijaga di dalam 3% terhadap PDB, rasio utang pun terhadap PDB pun juga tetap dijaga dalam kondisi level yang sehat. Lalu juga bagaimana reputasi global pun juga ini penting untuk tetap dijaga, dan yang terakhir adalah bagaimana komunikasi kebijakan ya agar transparan. Ini juga harus tetap dikomunikasikan kepada semua stakeholder, terutama kepada investor, sehingga 3 hal itu saya pikir menjadi krusial untuk Menkyu yang baru agar tetap bisa menjalankan ataupun tadi dikatakan melanjutkan ya mesin-mesin keuangan yang ada saat ini untuk bisa lebih lanjut lagi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih optimal lagi. Oke, disiplin fiskal kata kuncinya. Lantas Sri Mulyani ini kan sudah janji pajaknya nggak naik, tapi defisit anggaran 2,48%. Mampu nggak kira-kira Purbaya menjaga ini? Terutama kalau kemarin kita lihat responnya nih agak kurang baik nih ketika baru pelantikan. Ya, tentu ini menjadi pertanyaan besar adalah pertanyaannya kalau sekiranya belanjanya tidak bisa diotak-atik lagi, khususnya belanja prioritas pemerintah pusat dari Presiden, tentunya Menteri Keuangan baru harus memutar otak terkait dengan dari sisi penerimaan, khususnya lagi dari sisi penerimaan perpajakan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa era APBN 2026, penerimaan perpajakan ini naik kurang lebih hampir 13%. Dan ini tentunya memberikan message yang kurang positif ya kepada dunia usaha dan juga kepada konsumen dan juga masyarakat secara luas. Artinya akan ada kenaikan ataupun dari sisi masyarakat pun juga akan terbebani dengan pajak yang akan meningkat di tahun depan. Nah, oleh sebab itu memang perlu ada perluasan cakupan wajib pajak, dan terutama dari sisi sektor misalkan digital, lalu juga pekerja informal, dan yang lebih terpenting lagi adalah ke kelompok high net worth income individual ya. Dan juga tadi juga perlu dieksplorasi lagi misalkan pajak kekayaan. Ini memang sudah sudah mencuat juga di beberapa lembaga think tank, namun juga ini perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan untuk bisa meningkatkan penerimaan perpajakan. Jadi jangan hanya penerimaan pajakan ini ditarikin hanya untuk menengah ke bawah saja, tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan masyarakat menengah ke atas. Dan berikutnya pun juga terkait juga dengan optimalisasi PNBP ya, dengan adanya termasuk juga dividen BUMN, royalti sumber daya alam, dan juga reformasi tata kelola sovereign wealth fund ya, dan juga yang lebih terpenting lagi adalah efisiensi belanja ya, karena kita perlu melihat lagi mengevaluasi bagaimana penyerapan dari sisi belanja prioritas pemerintah. Kalau sekiranya memang belanjanya ini masih belum terserap dengan optimal, berarti masih ada belanja yang bisa dialokasikan untuk belanja-belanja, misalkan untuk insentif fiskal, misalkan untuk industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja, dan juga misalkan untuk memberikan insentif pada UMK yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi ini saya pikir masih banyak
opsi-opsi untuk bisa mendorong lagi pertumbuhan khususnya menengah ke bawah. Oke, harus kreatif cari alternatif pos penerimaan pajak termasuk tadi utak-atik terutama buat menyasar menengah ke atas. Mas Joshua, ini kembali lagi pasca reshuffle, kita lihat IHSG anjlok, kemudian juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga kemarin juga terdepresiasi. Apakah market nih kayaknya have no clue tentang siapa sih Purbaya ini sendiri? Ya, saya pikir sangat wajar ya kalau kita bicara bagaimana kinerja Bu Sri Mulyani dan juga dari sisi track recordnya beliau ya, tentunya investor memandang bahwa Bu Sri Mulyani adalah sudah menjadi penjaga gawang keuangan Indonesia yang berhasil ya dalam misalkan melalui beberapa krisis dari 98 ya dan juga terakhir krisis COVID 2019. Jadi tentunya ini memberikan indikasi bahwa tentu sosok Menteri Keuangan baru ini akan dilihat ya, dinantikan oleh investor khususnya langkah-langkah apa saja yang akan, terobosan apa saja yang akan dilakukan, dan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Menko yang baru bahwa disiplin fiskal akan tetap dilanjutkan, dan ini tentunya harapannya tetap akan bisa menormalkan pasar lagi, artinya akan memberikan kepercayaan kepada pasar. Namun kembali lagi yang lebih penting lagi bagaimana mengoptimalkan dari sisi penerimaan, meningkatkan produktivitas dari sisi belanjanya, sehingga fiskal itu tetap akan memberikan ruang, ya ruang fiskalnya tetap terjaga, dan khususnya lagi adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak ini benar-benar dipertanggungjawabkan oleh pemerintah terkait dengan spending yang produktif juga. Kembali lagi adalah soal bagaimana disiplin fiskal, kemudian juga bagaimana standar seorang Sri Mulyani ini juga harus bisa dilanjutkan dan juga lebih baik tentunya oleh Menko Purbaya. Mas Joshua, global networking Sri Mulyani kan juga nggak kaleng-kaleng ya, kita tahu G20, Indonesia mulus walaupun G7 atau G7 bersih tegang, kemudian juga Sri Mulyani ini kan juga mampu mencegah negara maju walk out, benchmark tinggi, effort apa yang bikin Menko baru bisa diterima market? Ya, saya pikir memang ini harus dicontoh ya, artinya bagaimana Menko Pak Purbaya pun juga perlu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani, artinya perlu Pak Purbaya proaktif dalam berbagai forum internasional ya, baik itu IMF, World Bank, G20, dan juga menunjukkan bagaimana kemampuan diplomasi ekonominya, memastikan bagaimana komunikasi kebijakan fiskal berkoordinasi dengan moneter, dan juga mengirimkan sinyal konsistensi terkait dengan reformasi struktural, dan mungkin tentunya yang lebih penting lagi adalah confidence building measure ya di dalam negeri ya, tentunya dengan konsistensi dari sisi state budget ya, dan juga confidence building keluar negeri melalui forum multilateral ya, roadshow investor dan juga rating agency. Ini saya pikir menjadi step awal untuk bisa memberikan sinyal penting ya kepada dunia luar ataupun ke dunia internasional bahwa Menteri Keuangan Pak Purbaya pun juga memiliki track record bagus ya dalam hal forum-forum internasional. Oke. Kalau Mas Joshua sendiri melihatnya ekspektasi pasar nih Menteri Keuangannya seperti apa sih sebetulnya sekarang di tengah tantangan global yang terjadi saat ini? Ya, tentu yang lebih penting adalah dari sisi investor adalah khususnya investor di pasar obligasi adalah menjaga tadi disiplin fiskal. Defisit fiskal ini perlu dikonfirmasi ulang lagi bahwa sekalipun memang tentu reshuffle ini tentunya memberikan indikasi bahwa profil dari Pak Purbaya adalah cenderung pro growth ya, seperti yang juga disampaikan pada saat press conference pelantikan beliau di istana. Dan namun di sisi lainnya pun tentunya Pak Purbaya pun juga perlu meyakinkan kepada para investor bahwa sekalipun nanti kebijakan fiskal akan cenderung pro growth ataupun agresif, namun tetap akan ada pakemnya dalam hal ini, akan ada disiplin fiskalnya ya, sekalipun memang tadi akan akseleratif fiskalnya tentu, tapi tetap akan menjaga disiplin fiskal, dan di saat bersamaan pun juga peran dari otoritas fiskal akan juga menghargai atau menghormati independensi dari sisi kebijakan moneter. Yang ini juga penting sekali untuk karena harmonisasi ataupun sinergitas otoritas fiskal dan moneter ini tetap harus dijaga independensi dari Bank Indonesia, karena ini tentunya memberikan sentimen positif kalau independensi Bank Indonesia ini tetap dijaga oleh pemerintah Indonesia. Oke, Mas Joshua,
Tapi ada juga nih langkah Sri Mulyani yang konservatif untuk daya beli. Apakah Menkyu yang baru ini sekedar harus meneruskan aja atau harus bikin gebrakan baru, misalnya menaikkan standar penghasilan bebas pajak dan lain sebagainya? Ya tentu, saya pikir ini beberapa simulasi ataupun exercise dari state budget ini tentunya akan terbuka. Namun tentunya hal tersebut harus bisa dikomunikasikan lagi kepada Presiden dan juga seluruh KL yang lain, dan juga khususnya kepada DPR. Ya, apabila dimungkinkan dengan kondisi global yang saat ini memang kondisinya sekiranya memang kondisi resentimennya sudah mulai membaik, tentu pemerintah ataupun dengan tadi mempertimbangkan misalkan produktivitas dari MBG, let's say di tahun ini sekiranya belum cukup optimal, tentu pemerintah bisa mempertimbangkan alokasi anggaran MBG di tahun depan itu bisa dialokasikan ke pos-pos lainnya yang bisa tadi mengakselerasi misalkan insentif sektor padat karya seperti manufaktur agar bisa membatasi PHK atau bisa memberikan insentif agar ada penyerapan tenaga kerja, memberikan insentif pada UMKM, ataupun juga bisa memberikan sweeten ataupun memberikan dorongan positif ya, misalkan ada pemangkasan PPN. Ini saya pikir akan bisa mendorong spending yang cukup signifikan, mengingat dalam jangka pendek ini pertumbuhan ekonomi kita sangat ditopang oleh konsumsi masyarakat, sehingga dari sisi relaksasi PPN ini akan sangat mendrive pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Oke, ada banyak PR tentunya yang menanti ke Menkyu Purbaya ini setelah peninggal Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. Nah, Mas Joshua, kalau dilihat dari pasar saham, apakah saham perbankan ini bisa dikatakan jadi tumbalnya investor asing yang kabur? Sampai kapan ini bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa faktor tentunya. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ini regional Asia cenderung cukup positif, dan di sisi lainnya memang pasar saham dan juga pasar obligasi domestik cenderung terkoreksi akibat beberapa sentimen tadi wait and see terkait dengan profil ataupun sosok dari Menteri Keuangan yang baru saat ini. Namun tentunya dengan kalau kita mengikuti kemarin serah terima jabatan di Kementerian Keuangan sendiri, Pak Menkyu sendiri sudah mengatakan bahwa disiplin fiskal akan tetap dilanjutkan. Tentunya ini memberikan konfirmasi, kejelasan lagi bahwa disiplin fiskal akan berlanjut, ya, sekalipun memang akan akseleratif pro growth ya dari sisi kebijakan fiskalnya, dan tentunya harapannya dalam jangka dan tentunya harapannya kita melihat bahwa kondisi dari sisi globalnya di mana The Fed akan berpotensi kembali lagi memangkas suku bunganya, lalu juga suku bunga Bank Indonesia pun juga masih tetap berpotensi untuk memangkas suku bunganya, sehingga mestinya kalau kita melihat dalam kaitannya kepada saham-saham ataupun IHSG secara keseluruhan dan juga pasar obligasi secara keseluruhan, semestinya ini akan memberikan sentimen positif, dan sehingga tentunya kami tetap melihat akan ada arah-arah pembalikan termasuk juga untuk arah kembalikan kepada nilai tukar rupiah kita. Berarti bisa dikatakan sebetulnya pergantian Menkyu itu sendiri bukan satu-satunya pengaruh begitu ya kepada IHSG maupun juga nilai tukar kemarin? Ya, salah satu pengaruhnya betul 2 hari terakhir ini memang terkoreksi karena regional Asia lainnya memang cenderung mengalami hal yang positif ya, sentimen positif. Jadi tapi ke depannya kita melihat forward looking-nya masih ada sentimen positif dari ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat yang akan juga disertai juga ataupun di saat bersamaan pun juga akan ada potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia, sehingga kombinasi kedua faktor ini diharapkan akan bisa memberikan sentimen positif juga kepada pasar keuangan domestik kita. Oke, Mas Joshua, ini soal bunga mawar putih yang diberikan saat sertijab dan permintaan maaf Sri Mulyani, berbeda saat era SBY yang dikasih mawar merah sebagai tanda semangat bilang I'll be back gitu, tapi kali ini saya minta maaf. Ada analisakah soal ini, Mas Joshua? Ya, saya pikir memang dengan sudah track record ataupun pengabdian beliau ya dalam 3 rezim pemerintahan sudah dari Pak SBY, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, tentunya apakah kemungkinan beliau masuk lagi ke pemerintahan mungkin saja ada, tapi kalau kita lihat kalkulasinya kemungkinan memang kemungkinannya mungkin relatif kecil dalam jangka mungkin 5 tahun ke depan ini. Ya, jadi saya pikir mungkin kita melihat bahwa kondisinya dalam jangka pendek ini kemungkinan besar Ibu Sri Mulyani kemungkinan masih akan melihat ataupun akan memandang akan sebagai warga negara, seperti yang disampaikan juga pada saat bisa sambut di Kementerian Keuangan. Ya, artinya kita perlu menghormati beliau, pilihan beliau sebagai warga negara biasa, dan tentunya
kita perlu mengapresiasi ya kinerja beliau dalam kurang lebih 15 tahun terakhir ini di pemerintahan sebagai penjaga gawang keuangan ke Indonesia, telah menjaga kinerja fiskal kita dengan baik dan mendapatkan apresiasi dan prestasi yang luar biasa dari dunia internasional. Tentunya kita perlu apresiasi kinerja dari Ibu Sri Mulyani juga. Oke, 15 tahun artinya ada legasi banyak yang ditinggalkan oleh Sri Mulyani. Ini tentunya jadi tantangan terbaru bagi Menkyu yang baru, Menkyu Purbaya, tidak hanya utak-atik soal tadi bagaimana pos-pos pembelanjaan, tapi juga bagaimana disiplin ekonomi, kemudian penerimaan pajak, dan juga soal tantangan dalam diplomasi ekonomi. Ini kayaknya harus go the extra mile nih kayaknya nih Menkyu Purbaya untuk bisa melanjutkan Sri Mulyani. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Mas Yusuf Pardede, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, dalam satu hari dana asing yang kabur dari pasar saham tembus lebih 4,5 triliun rupiah. Tepat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti Purbaya Yudi Sadewa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan anjlok 2 hari berturut. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Saudara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yakin Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa mampu bantu Presiden Prabowo capai pertumbuhan ekonomi dan buka lapangan kerja. Luhut bilang tak asing dengan nama Purbaya di sektor pemerintahan. Pasalnya, Purbaya acap kali jadi anak buah Luhut. Misalnya pada Maret 2015, Luhut didapuk jadi Kepala Staf Kepresidenan dan Purbaya menjadi Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategi Kantor Staf Kepresidenan. Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus. Ya. Targetnya tinggi nih Pak di arah Pak Prabowo. Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pelemahan IHSG hanya bersifat sementara. Ya, ini kan temporary. Ada kekhawatiran nggak sih Pak Menkyu tiba-tiba diganti? Saya rasa itu kan prerogatif Pak Presiden. Jadi tadi juga ditegaskan bahwa seluruhnya kan bekerja untuk merah putih. Jadi tidak ada kekhawatiran. Ya, pertama tentu fundamental kuat. Nanti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah, tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat dana antara di launch kan turun sebentar kemudian naik lagi. Saudara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yakin Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa mampu membantu Presiden Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi dan buka lapangan kerja. Luhut bilang tak asing dengan nama Purbaya di sektor pemerintahan. Pasalnya Purbaya acap kali jadi anak buah Luhut. Misalnya pada Maret 2015 Luhut didapuk jadi Kepala Staf Kepresidenan dan Purbaya jadi Deputi 3 bidang pengelolaan isu strategi Kantor Staf Kepresidenan. Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus. Ya. Targetnya tinggi nih Pak di arah Pak Prabowo. Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Pasca perombakan Kabinet Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa, IHSG per 9 September ditutup di zona merah. Informasi terkini kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Riki Sultana di Bursa Efek Indonesia. Renata, selamat pagi, sudah lewat dari jam 9. Bagaimana pergerakan IHSG hari ini setelah 2 hari berturut-turut dihajar oleh dana asing yang kabur? Bahkan kemarin sempat tembus 4,5 triliun rupiah.
Iya Okta, meskipun memang beberapa analis masih memprediksi kuatnya sentimen domestik khususnya perombakan Kabinet Merah Putih, ada beberapa menteri yang diganti begitu ya, khususnya untuk Menteri Keuangan dari yang semula dijabat oleh Sri Mulyani menjadi Purubaya Yudi Sadewa. Memang nampaknya ini diprediksi masih berpengaruh pada IHSG, namun pada saat pembukaan justru ini berbeda dengan pada saat penutupan perdagangan pada hari Selasa kemarin Okta. Lebih lengkapnya kita langsung lihat ke papan bursa. Memang untuk hari ini perdagangan hari Rabu dibuka di zona hijau. Ini di level 7.680. Kemudian tentunya ini terkoreksi sebesar 0,65% atau sekitar 49,66 basis points begitu Okta. Ini tentunya sangat berbeda dengan perdagangan di hari Selasa kemarin, khususnya pada penutupan ini ditutup di level 7.628 di zona merah atau terkoreksi sebesar 1,78%. Meskipun kita melihat ini angkanya atau berada di level di zona hijau Okta dan juga saudara, kita juga harus mencermati kejadian yang terjadi pada perdagangan awal hari Selasa. Karena di 10 menit awal IHSG ini bergerak di zona hijau, tetapi 10 menit kemudian bergerak di zona merah begitu. Jadi tentunya di perdagangan hari ini masih terus kita pantau dan cermati bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Okta dan juga saudara, seperti yang pada awal saya sebutkan, memang sentimen domestik lah yang masih menguat untuk beberapa hari ini begitu, karena adanya perubahan atau reshuffle begitu ya, komposisi Kabinet Merah Putih khususnya Menteri Keuangan. Market ini masih menantikan kinerja apa atau seperti apa kinerja dari Menteri Keuangan yang baru Purubaya Yudi Sadewa, apakah bisa mengimbangi begitu ya kinerja yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani, khususnya Sri Mulyani yang memang selama ini terkenal dengan disiplin fiskalnya. Bagaimana kemudian kita melihat track recordnya pada saat pandemi misalnya Okta dan juga saudara, di mana defisit kita bisa mencapai 6%, lalu kemudian Sri Mulyani berjanji bisa menurunkan 3% dan ia berhasil mewujudkan itu. Ini yang sebenarnya market masih ingin melihat, karena belum tahu juga apakah Menteri Purubaya ini bisa mengimbangi apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Kemudian dari segi global networking misalnya pada saat Indonesia menjadi tuan rumah dari G20, kita melihat bagaimana Sri Mulyani memimpin rapat meskipun ada ketegangan dari negara-negara besar G8 misalnya antara Amerika Serikat dan juga Rusia, namun Sri Mulyani berhasil memimpin rapat dan mencegah agar negara-negara tersebut walk out dari rapat itu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi portofolio dan juga CV, Sri Mulyani ini terlihat unggul begitu ya, karena pernah punya jabatan di IMF dan juga World Bank. Ini yang masih belum bisa diperkirakan, belum bisa terlihat begitu dari track record Menteri Purubaya. Apakah bisa mengimbangi? Tentunya ini yang masih akan kita pantau. Purubaya akan rapat bersama dengan DPR pada pukul 10 nanti. Kita lihat kinerja-kinerja apa yang akan dilakukan oleh Purubaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sampai saat ini juga masih menjadi sorotan, pertumbuhan ekonomi. Bagaimana ia bisa meningkatkan atau mewujudkan target dari Presiden Prabowo Subianto 8% yang memang diakuinya sulit begitu ya Okta dan juga saudara, namun dalam jangka pendek ini Purubaya menargetkan begitu ya akan mewujudkan pertumbuhan perekonomian sekitar 6%, ini yang akan dilihat. Jadi masih kita pantau bagaimana nantinya market akan bereaksi dengan kinerja-kinerja yang akan dilakukan oleh Purubaya, karena kita tahu yang menjadi prioritas ataupun urgen sekarang di market kita, karena di perdagangan Selasa kemarin saja memang cukup banyak dan asing yang keluar Okta dan juga saudara, ini mencapai 4,55 triliun, kemudian saham-saham atau emiten-emiten perbankan yang besar juga ini mengalami koreksi, mereka kompak mulai itu dari BBCA, kemudian BBNI, BBRI, bahkan BMRI juga ini terkoreksi di zona merah. Jadi masih kita lihat bagaimana ke depannya, karena kemarin juga masih relatif melemah begitu ya Okta. Oke, beberapa hari kemarin dihajar di zona merah, tapi pagi hari ini IHSG mulai terapresiasi, mulai dibuka di zona hijau. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Riki Sultana.
Saudara, hari ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengikuti rapat perdana dengan Komisi 11 DPR RI. Purbaya resmi menggantikan Sri Mulyani setelah reshuffle kabinet pada Senin kemarin. Kami hadirkan informasinya, usai jeda tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hujan deras yang mengguyur kota Denpasar, Bali mengakibatkan sejumlah rumah di Jalan Kalisari, Denpasar terendam banjir. Selain itu, saudara, 3 mobil yang terparkir hilang terbawa arus sungai yang meluap. Warga membersihkan rumah tempat tinggal mereka akibat terendam air sungai yang meluap. Air yang tingginya sempat mencapai 2 meter ini membuat sejumlah rumah yang ada di bantaran Jalan Kalisari, Denpasar rusak. Tampak pintu dan tembok rumah warga jebol. Sepeda motor yang parkir di halaman rumah warga juga terendam air. Warga bilang air sungai meluap sekitar pukul 3 Rabu dini hari. Warga pun berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah atas kejadian rumah warga yang rusak dan membantu proses pembuatan surat-surat yang rusak akibat terendam banjir. Untung saya bisa lari, kalau gitu lagi 1 menit udah 2 meter kan, langsung kabur sama cucu saya gitu. Fungsinya di sini dulu di garasi ini, langsung saya kabur ke garasi. Terus yang rusaknya apanya Pak? Yang rusak itu mobilnya terbuntir, itu ini barang-barang semua udah hanyut, gas sudah hanyut gitu. Gasnya saya punya 20, itu ada 10 udah hanyut gitu loh. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Hari ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengikuti rapat perdana sebagai Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI. Purbaya resmi menggantikan Sri Mulyani setelah reshuffle kabinet pada Senin lalu. Rapat perdana antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan DPR akan membahas soal rencana kerja dan anggaran 2026. Pembahasan menjadi perhatian publik, pasalnya Purbaya sempat mengatakan tidak akan mengubah kebijakan fiskal yang ditinggal Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Sri Mulyani. Informasi lebih lengkap soal rapat perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Komisi 11 DPR RI kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Nanda Aprilia dan juga juru kamera Andika Pratama langsung dari gedung DPR RI. Selamat pagi Nanda. Nanda, jadi topik apa saja yang akan dibahas dalam rapat perdana Menteri Keuangan Purbaya dan juga Komisi 11 DPR RI hari ini, Nanda? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Terkait dengan pembahasan ini sebenarnya masih membahas seputar postur anggaran APBN untuk tahun 2026. Karena kalau kita bisa sedikit mengingat di awal September 2025 kemarin, tepatnya di tanggal 4, pada saat itu Menteri Keuangan terdahulu Sri Mulyani bersama dengan perwakilan dari unsur pemerintah lainnya bersama dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI ini baru saja atau menyepakati postur sementara RAPBN untuk tahun 2026. Nah, sedikit saya kulik kembali apa yang kemudian postur anggaran sementara yang disepakati. Target pendapatan negara meningkat 5,9 triliun menjadi 3.153,6 triliun. Kemudian kenaikan pendapatan negara ini berasal dari komponen kepabeanan dan cukai yang mengalami kenaikan 1,7 triliun. Sementara target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP khususnya dari Kementerian 2 triliun. Dengan demikian, Adisti dan juga saudara, total target penerimaan kepabeanan dan cukai untuk tahun 2026 naik menjadi 336 triliun, sedangkan total PNBP naik menjadi 459,2 triliun. Selain itu juga ada pembahasan dari unsur pemerintah dan juga Banggar pada tanggal 4 September kemarin menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 5,4%. Selain itu juga membahas inflasi yang ditargetkan 2,5%, nilai tukar rupiah yang diasumsikan sebesar 16.500 per dolar Amerika Serikat, dan lain-lain sebagainya juga turut dibahas. Artinya hari ini di rapat perdana Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, ini akan dilihat lagi, Adisti dan juga saudara, kemudian bagaimana ia akan menyikapi selaras dengan apa yang sering kali ia gaungkan di 2 hari belakangan ini, khususnya bahwa
tidak ada perombakan sistem di Kementerian Keuangan yang ia akan menyempurnakan dari apa yang sudah dilakukan oleh Menteri sebelumnya, Sri Mulyani. Kemudian selain itu ini juga selaras dengan sebenarnya apa pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri yang baru di sini adalah Purbaya untuk mengembalikan arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, kemudian juga ini adalah untuk menumbuhkan ekonomi nasional yang juga optimal. Kita akan lihat bagaimana di tangan Menteri Keuangan yang baru menyikapi terkait dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya, dan rapat perdana akan dijadwalkan pada pukul 10 pagi ini, Adisti dan juga saudara. Saya sudah melihat beberapa jajaran dari pihak Kementerian Keuangan juga sudah hadir di sini, dan lagi-lagi ini jadi rapat perdana yang menarik untuk kita simak. Adisti. Baik, kita akan nantikan bagaimana rapat perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Komisi 11 DPR membahas soal RPBN 2026. Apakah nanti benar-benar tidak ada perubahan kebijakan fiskal yang memang sudah dirancang oleh Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani? Nanti kita akan simak bersama. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Dan saudara, informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Maria Sarah pamit undur diri. Sampai jumpa.